Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa akramana bihadil Qur'an alladzi unzila linnas hudan wa rahmah wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahmanul mannan, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rasulul akram wal mab'utsu hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada bi yadihi ala maril ayyam al azman. Amma ba'du, fa yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawli yahdil muhtadun qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Qad ja'akum basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wa qala 'azza man qail aidan hadza basairu min rabbikum hadza basairu linnas wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala walladzi nafsi biyadihi ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin illa kafarallahu biha min khotoyah atau kama qala aidan la yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim. Masyaallah akramullah. Mari kita tampakkan di sebagai hamba yang beriman dan bertakwa itu hamba yang penuh dengan keajaiban. Ajaban min amril mu'min. Apa yang aneh dan ajaib dari orang beriman itu? Mendapat musibah juga beruntung, mendapat nikmat juga beruntung. Kita sudah dapatkan musibah yang berlangsung hampir 1 tahun. Dan hari diikuti dengan berbagai musibah, tanah longsor, gempa, banjir terjadi di mana-mana, bahkan di tempat yang sebenarnya jarang terjadi banjir. Ini datang. Gunung-gunung pun antri berteriak. Muntaber. Bagi orang yang beriman ini harus kita lihat jangan dengan mata kepala saja. Kalau dengan mata kepala, Masya Allah, harus menderita demikian rupa, rumah harus roboh, keluarga harus mendahului kita, harus menderita sakit. Kalau melihatnya dengan mata kepala saja, memang ini terbatas. Tidak cukup dengan mata kepala. Tertutup dan kulit yang tipis ini enggak kelihatan. Tanpa cahaya enggak bisa lihat. Makalah mendatangkan basair. Yang basair kata Allah dikatakan hadza basairu min rabbikum. Basair ini bukan penglihatan, bukan mata, tetapi mata hati. Bahkan kumpulan mata hati yang Allah menjamin siapa melihatnya dengan ini pasti akan menjadi orang yang cerdas. Ma asab musib illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah apapun yang terjadi pasti hanya karena izin Allah
Dan orang yang beriman akan mendapat kecerdasan iman dengan itu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat yang lain, "Masaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa besar kecil hanyalah akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya dosa-dosa kita, kesalahan kita. Sehingga musibah itu dalam bentuk yang beraneka ragam itu pun semuanya adalah itu menurut cara pandang indra, karena yang multi indra yaitu Al-Quranul Karim ini. Sehingga itu bisa kita syukuri, kan aneh. Musibah kok disyukuri. Kalau kita melihatnya seperti itu, musibah itu kata Rasul yang dalam hadis yang saya baca, contohnya banyak hadisnya, hanya saya ambilkan 2. Musibah apapun menimpa hamba Allah yang beriman, baik karena payah, karena gelisah, bahkan mungkin luka kecil kena diri, semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang oleh maka Allah menyatakan dalam hadis yang lain tadi, al-bala, ujian, cobaan, peringatan akan selalu menyertai hambanya yang beriman itu, hatta yamsi alal ardi, berjalan di muka bumi, walaisa alaihi khati'ah, habis semua dosa-dosanya karena itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan, idza arada bi abdil khair, Allah mengendaki hambanya kebaikan, ibtalah, selalu diuji, dicoba dan lain sebagainya. Ya, kita diajari melihatnya, melihat musibah itu sebagai peringatan Allah kepada kita, yang itu sudah tanda sayangnya Allah kepada kita. Kalau nggak sayang pada kita, biarkan, diumbar, dibiarkan, silakan terus. Baru nanti di akhir kiamat, sehingga hamba yang dicintai Allah diuji terus di dunia saja. Idza ahabba abdan, idza Allah bi abdihi, idza Allah bi abdil khair tadi. Allah menghendaki hambanya kebaikan, diuji terus. Tapi sudah diajari, diberi indra keenam multi indra, melihatnya dengan ini. Jangan melihatnya hanya dengan mata kepala kita saja. Sehingga dengan cara pandang semacam ini, maka musibah bisa rubah menjadi berkah. Musibah yang memberkahi kita. Di sana Allah mengingatkan sayang kepada kita, seperti sayang orang tua kepada putranya, perlu mencubitnya, perlu menjewernya, itu kita. Dan saya khusus lagi umatnya Al-Quran, umat yang terakhir, yang memang Allah berkenan karena Muhammad itu rahmatan, membawa rahmat untuk alam semesta, tidak diazab di dunia. Kita hanya diingatkan. Ada tsunami yang kecil, yang besar, itu peringatan semua. Kalau azab diturunkan di dunia, habis. Ma taraka 'alaiha min dabbah, kata Allah. Kalau azab diturunkan, tidak ada yang tersisa satu makhluk pun di atas planet bumi. Satu lagi, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Umat terdahulu seperti itu. Umatnya Nabi Syuaib itu hanya masalah takaran timbangan. Umatnya Nabi Lut misalnya masalah menyimpan seksual. Umat Muhammad semuanya di jamak takbreng, ya, dibareng semua, ya. Penyembahan berhala ya tetap dilakukan, kemusyrikan tetap dilakukan, takaran timbangan dimanapun saya kira dilanggar. Padahal semuanya pakai timbangan. Allah membuat semuanya pakai timbangan. Tidak hanya timbangan pasar, timbangan bangunan juga berbeda. Bestek dengan kenyataan berita timbangan juga. Timbangan ujian, mestinya lulus, tidak lulus, mestinya tidak lulus, pasti lulus.
kita langgar juga. Perzinaan kita langgar. Kezaliman yang lain juga kita langgar. Tapi kita tidak diazab, tidak dibinasakan. Umat yang terdahulu habis semua. Bahkan keluarga Nabi pun ada katut. Nabi Nuh istrinya dan anaknya, Nabi Lut istrinya. Kita tidak, sifatnya lokal. Sehingga itu hanya mengingatkan kita. Dan kalau kita menyikapinya dengan cara pandang indra yang multi indra, maka itu membawa berkah kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita memahami dengan itu sehingga kita tabah, menambah pahala. Kok harus dipanggil Allah? Diberi kehormatan mati syahid. Insya Allah yang beriman, saudara yang mendahului kita, baik karena longsor, karena banjir, karena pandemi ini, insya Allah mereka mendapat kehormatan mati syahid, mati sangat mulia, bahkan mati yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berkah dari musibah. Dan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus melihatnya secara itu dengan itu. Dan dengan ini kita bisa melihat yang tidak terangkau oleh mata kita. Kok tangan kita akan bicara nanti? Dari mana dapatnya itu? Bisa dilihat di lab? Tidak, kecuali lab iman. Ketika tangan bicara, kaki menjadi saksi. Bumi kita yang kita duduki ini merekam perilaku kita. Dan pada hari H nanti dia akan berbicara menjadi saksi akan perbuatan kita. Kok kita berbuat perbuatan yang baik menjadi saksi yang meringankan kita, sebaliknya kok berbuat maksiat menjadi saksi yang memberatkan kita. Al-yauma nakhtimu ala, pada hari H nanti kita tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang bicara. Ketika tangan bicara apa adanya, kaki wa tasyhadul arjulu, kaki kita menjadi saksi. Benar ya Allah yang katakan tangan itu. Begitu juga bumi berbicara, yauma idzin tuhadditsu akhbar. Itu belum terjadi, tapi dengan cara pandang ini kita sudah tahu. Dan itu pasti akan terjadi. Innal ma'asyarul muslimin akramakumullah. Cara pandang kita tidak cukup dengan indera yang 5 ini, ada indera keenam yang multi indera, yaitu Al-Quranul Karim, dan menggambarkan mulianya itu seperti itu. Ketika turun malam yang tersentuh, nilainya berubah. Lebih utama ada ibadah dan jihad selama 83 tahun. Nabi yang mendapat ini Nabi termulia, malaikat yang mengantar ini malaikat yang mulia, tempat turunnya ini misalnya Mekah. Sekali sholat di sana khairum min mi'ati alfi sholatin fi masyimah, lebih baik dari sholat 100.000 kali di tempat lain, karena di sanalah ini turun. Allah sebenarnya menggambar semacam itu untuk apa? Wa tilkal amsal nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Benda mati saja tersentuh mendapat nilai tambah berkahnya itu. Apalagi ini diuntukkan untuk kita, diperuntuk kita. Apa tidak mungkin kita juga mendapat nilai yang berkah semacam itu? Tentu pasti. Maksudnya Allah sebentar lagi akan datang berkah Syahrul Quran, mungkin tinggal 2 bulan lagi. Ya. Mari kali lagi kita sikapi ujian peringatan Allah kepada kita dengan sikap yang benar, sikap yang cerdas, bahwa itu bukti kasih kepada kita, dan itu Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan insya Allah juga menempatkan kita atau sebagian kita mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sya'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. النبي الرسول المبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبع هداه ثم والاه. أما بعد فيا معاشر المسلمين أكرمكم الله. أوصي وإياكم بتقوى الله وطاعته واتباع رسوله وإحياء سنته نفوز بإذنه وتوفيقه فسيح جنته. واعلموا أن الله تعالى قال ولم يزل قائلا مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ثبت إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم صل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء من الصالحين والشيوعيين وإن المنافقين الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من لا يخافك ولا يخاف عذابك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وجميع المرض والطاعون الفتنة ما لا يكشف ويرق إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه ما يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.